Kita ada poin sebenarnya saya susun di sebuah tulisan saya, insya Allah terbit dalam bentuk buku dalam waktu dekat, judulnya Dahsyatnya Doa seperti ini. Ada barang muhasabah dulu. Yang paling pertama teman-teman, kita harus pahami poin penting dalam doa juga. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya kita melihat hasilnya sudah dapat atau belum dapat, maka dia adalah ibadah. Dalam arti kata, kita tetap akan dapat pahalanya pada hari kiamat. Kalaupun kita tidak dapat ya, di dunia, tapi dia dicatat pahala. Yang kedua, doa yang dipanjatkan selama memenuhi syarat, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Selama memenuhi syarat, maka pasti diterima. Hanya saja ada tahapan pemberian. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya, tetapi melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang pertama, Allah beri langsung di dunia permintaannya. Misal dia mengatakan, ya Allah sembuhin saya, lalu dia ketemu sama seseorang, orang itu dokter misalnya, atau misal kalau ada yang bertanya begini, Ustaz dari mana saya bisa tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Maka jawaban saya adalah datang dalam bentuk sinyal. Misalnya kita berdoa di sholat tahajud, ya Allah terimalah, sembuhkanlah penyakit saya misalnya, ya Allah mudahkanlah rezeki buat saya, mudahkanlah jodoh, mudahkanlah pekerjaan misal. Dari mana kita tahu doa kita diijabah? Perhatikan contohnya, kata ulama adalah kalau kita bilang ya Allah sembuhin penyakit saya, lalu Allah sudah ijabah doa itu. Besok misalnya kalau kita sholat malam, tadi malam minta, besok kita ketemu dengan seseorang, tamu datang ke rumah, atau ada teman kantor yang kita ketemu, atau partner bisnis, atau tetangga, ngobrol-ngobrol secara umum, terus tiba-tiba masuklah pembicaraan kepada penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kemudian kita pergi ke dokter tersebut, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Kira-kira pertanyaan saya teman-teman, dokterkah yang sembuhkan kita? Tentu bukan. Kenapa? Dokter pun kalau di resep cuma tulis semoga lekas sembuh ya. Enggak ada dokter tulis pasti sembuh, pasti resepnya semoga lekas sembuh. Itu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan kita dengan cara seperti itu. Misal ya Allah mudahin rezeki buat saya, tiba-tiba besok ada yang tawarin mobil, ya mau jual mobilnya, kita nggak ada duit mau beli mobil. Jangan buru-buru batalin. Siapa yang gerakin orang ini? Kenapa dia datang ke kita? Kok tiba-tiba tawarin ke saya? Baik, tunggu sebentar, coba saya telepon teman-teman saya yang lain, mungkin ada yang mau misalnya. Lalu mungkin dari situ teman-teman kita memberikan kita uang. Orang mengatakan minta jodoh, berapa banyak orang yang menawarkan diri kepadanya, berapa banyak orang yang menawarkan anaknya, tinggal dia menangkap sinyal itu. Doa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dan dia akan beri kepada kita. Atau yang kedua, kata Nabi SAW, jadi tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali diterima doanya hanya melalui 3 tahapan. Yang pertama, Allah kasih langsung kayak tadi. Yang kedua, dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang hamba misal berkata, ya Allah sembuhkan anakku, anaknya sakit, lalu dia berdoa selama 10 tahun dan ternyata menurut dia anaknya belum sembuh, maka kalau dia mengira bahwasanya doanya belum diijabah, kata Ibnu Qayyim itu kekeliruan yang sangat besar. Karena kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, pastikan anaknya lebih parah daripada itu. Berarti doanya sudah diijabah. Dan terlalu banyak doa-doa kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan setiap hari dan menghilangkan masalah kita. Contoh misal, bukankah tiap hari kita lapar teman-teman sekalian? Lapar nggak tiap hari? Lapar. Kita cuma ucapkan begini, lapar ya. Tiba-tiba makan tuh. Kita tinggal masuk rumah makan, beli, pulang ke rumah makan, minta sama teman dikasih. Kalau tidak makan tidak mungkin kita hidup sampai sekarang. Kita haus, masalah itu. Tapi kita bilang haus ya, tiba-tiba kita tinggal cari minum, dapat. Berapa tahun kita hidup sekarang? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, minum terus tuh. Dan itu kebutuhan tiap hari. Hanya ucapin haus, dikasih. Ngantuk, tinggal tergeletak, tidur, diijabah sama Allah. Yang Allah belum kasih teman-teman sebagian kecil dari permintaan kita. Kalau kita kumpulkan semua permintaan kita dalam keseharian, yang Allah belum kasih cuma sebagian kecil. Dan itu pun ada sebabnya. Nanti kita jelaskan itu. Tapi umumnya permintaan kita, itu Allah kabulkan. Dan yang paling banyak di sini, kalau bukan diberikan langsung, Allah SWT hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Tahapan yang ketiga, disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, kalau atau akan datang nanti hamba-hamba pada hari kiamat, dikasih pahala oleh malaikat bergunung-gunung, banyak sekali. Dan mereka tidak pernah tahu ini pahala perbuat dari amal apa. Mereka berkata, kata Nabi SAW, dari mana pahala ini? Perasaan kami nggak pernah lakukan ini. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang kalian ungkapkan di dunia, belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka kata Nabi SAW, pada saat itu semua mereka berharap
doa-doa yang mereka pernah panjatkan di dunia tidak dikasih di dunia, tapi mereka terima dalam bentuk pahala di hari kiamat yang meninggikan derajatnya di surga. Jadi nggak ada yang sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau berdoa? Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menelambatkan doa kita di dunia, itu karena Allah maha pengasih, lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih di dunia kecil, maka Allah simpankan. Ibaratnya seperti bila anak anda meminta diizinkan untuk bertemu sama temannya. Contoh misal ada anak kita minta beli sesuatu, lalu kita mengatakan sudahlah nanti ayah atau ibu belikan. Kita mungkin di benak kita ingin membeli sesuatu yang besar buat dia, tapi bagi dia merengek minta sekarang. Kalau sekarang mungkin kita hanya bisa belikan sesuatu yang kecil, tapi kalau dia sabar 3 hari 4 hari ke depan, kita akan bisa belikan yang lebih besar. Kata para ulama, ibaratnya seperti itu. Kita kalau merengek sama Allah belum dikasih, Allah lebih tahu. Allah sengaja menyimpankan untuk kita sesuatu yang lebih besar. Begitu juga pada saat kita merengek minta supaya diberikan sesuatu, lalu Allah tidak kasih. Allah bukan tidak dengar, karena Allah maha mendengar. Dan Allah janji tadi dalam surah Ghafir ayat 60, Allah pasti ijabah. Lalu seperti apa memahaminya? Kata para ulama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan masalah-masalah dia. Seperti misalnya, kalau anak kita sedang minta berteman sama seseorang, ada temannya, kita tahu anak temannya ini narkotika, pemabuk, pezina. Anak kita nggak tahu. Lalu dia pamit, ayah, ibu, saya mau berteman sama dia, saya mau jalan malam minggu ini. Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan nggak? Hah? Izinkan nggak? Benar. Cuma 3 orang yang jawab. Kalau anak kita jelas mau bergaul sama penjahat, pembunuh, pezina, pamit sama kita sebagai orang tua, kita tahu ini anak temannya ini buruk, kita izinkan nggak? Tidak. Kenapa kita tidak izinkan? Karena kita lebih tahu daripada anak ini. Kata para ulama, pada saat seseorang minta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah belum berikan, bisa karena Allah ingin berikan sesuatu yang lebih besar, atau memang kalau diberikan kepadanya malah buruk, malah akan mengganggu dia gitu. Saya kasih contoh berhubungan dengan masalah ini. Ada seorang dosen di Ummul Qura, beliau bernama Dr. Muhammad Hafizahullah. Saya pernah dengar cuplikan ceramahnya menyampaikan sebuah kisah unik berhubungan dengan masalah doa ini. Dia bilang ada teman saya sangat soleh, bagus sekali ibadahnya. Satu waktu dia lamar seorang wanita, dan ini bisa diambil pelajaran bagi teman-teman yang masih bujang. Maka Dr. Muhammad bilang, teman saya ini sangat soleh, ibadahnya bagus, luar biasa pokoknya udah. Suka sedekah, bakti sama orang tua, semua kebaikan ada padanya. Satu waktu dia lamar wanita, satu wanita cocok udah. Perempuan itu juga cocok, dilamar. Sepakat 3 bulan lagi pernikahan. Subhanallah, 1 bulan berlalu dari masa kesepakatan 3 bulan ini. Misalnya Januari dilamar, April akan menikah. Berjalan sebulan, pas sudah lewat Februari, pihak perempuan ini tiba-tiba membatalkan. Tanpa sebab. Nangis-nangis sama orang tuanya, minta batalkan pernikahan. Sampai laki-laki ini disampaikan pada berita, dia tanya orang tuanya, kenapa? Apa sebabnya? Ada kesalahan saya lakukan? Enggak ada. Saya sudah tanya anak saya, kata ayahnya, tetap saya dia tidak mau. Pokoknya intinya batal pernikahan. Di lobi sana sini berusaha bicara sama pamannya, tantenya, enggak ada. Pokoknya anak perempuan ini sudah bulat, batalkan pernikahan. Nangis-nangis, enggak mau makan, enggak mau keluar kamar. Kata Dr. Muhammad, ini kejadiannya unik karena teman saya ini orang soleh. Dia tahu betul orang yang rajin sholat malam, 5 waktu di masjid, luar biasa pokoknya amalnya. Kata dia, temannya merasa, teman saya sudah merasa sudah nggak ada jalan lain, ya sudah dibatalkan pernikahan. Tapi dalam 2 bulan yang tersisa, misalnya tadi kalau kita bilang Januari ke April, bulan Februari sudah lewat dibatalkan, maka bulan Maret sama April ini dia terus berdoa. Anak muda ini terus berdoa. Terus dia berdoa kepada Allah, dan doanya selalu, ya Allah kembalikan dia kepada saya, mudahkan saya menikahinya, saya suka dia, jangan sampai saya malu di tengah-tengah masyarakat, dan segala macam bahasa. Kata Dr. Muhammad, saking seriusnya teman saya ini berdoa, kalau saya lagi ketemu di masjid antara azan iqamah, selalu aja saya dengar doanya minta kembali perempuan itu. Dan saking kesiannya saya juga bilang, ya Allah kabulkan. Karena luar biasa doanya, merengek-merengek minta nikah sama perempuan ini. Kata Dr. Muhammad, jadi pertanyaan buat saya, 2 bulan dia berdoa berturut-turut, Allah seperti nggak kabulkan. Terbukti setelah bulan hari H pernikahannya yang tadi ditentukan itu yang dibatalkan, lewat perempuan ini rupanya tunggu tanggal itu, lewat tanggalnya dia lamar oleh laki-laki lain, menikah. Jadi orang baru melamar, tiba-tiba diterima, menikah. Pada saat itu dia berhenti berdoa karena sudah jadi istri orang. Kata Dr. Muhammad, saya subhanallah mengetahui rahasia kasih sayang Allah kepada temanku ini justru setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Sebulan pernikahan perempuan itu, kisah nyata di Saudi, sebulan pernikahan perempuan itu, baru sebulan kanker payudara mengenai sebelah kanan payudaranya.
dan kronis harus dipotong. Dalam sebulan menikah nggak ada payudara kanan. Bulan kedua kata dokter Muhammad, rupanya kankernya sudah sangat ganas nyebar ke payudara sebelah kiri. Dipotong juga. 2 bulan pernikahan nggak ada payudara. Bulan ketiga perempuan ini ternyata punya masalah di urat saraf bagian belakang kepalanya sehingga dioperasi dan membuat kedua matanya buta. Bulan keempat perempuan ini meninggal dunia. Kata dokter Muhammad, subhanallah, yang telah menyelamatkan teman saya dari perempuan itu dengan caranya. Andai saja dia yang menjadi jodohnya, mungkin dia akan sibuk dan lebih sedih lagi karena melihat keadaan istrinya seperti itu. Sangka baik dengan Allah teman-teman sekalian. Allah itu zat yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri.